Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar anatomi tubuh manusia bagian posterior dan anterior beserta penjelasan umum pada gambar posterior dan anterior. Penjelasan umum bagian posterior dan anterior. Penjelasan yang pertama yaitu tulang tengkorak. Tulang tengkorak terdiri dari 28 tulang. Tengkorak tak hanya berfungsi untuk melindungi otak, tetapi juga memberi jarak yang cukup antara kedua mata untuk pandangan stereoskopis dan menetapkan posisi telinga sehingga otak dapat memperkirakan arah dan jarak suara. Tulang-tulang pembentukan tengkorak diberadakan atas tulang tengkorak wajah atau muka dan tengkorak pelindung otak atau kubah. Hubungan tulang yang terdapat pada tengkorak kepala bersifat suture atau tidak dapat digerakkan, sementara sendi yang terdapat di antara tulang-tulang tengkorak merupakan sendi mati yang disebut suture. Yang kedua, tulang dada. Struktur rangka manusia berikut adalah tulang dada yang terdiri atas bagian kepala atau tulang hulu atau manubrium terletak di bagian atas dari tulang dada yang merupakan tempat meletaknya tulang rusuk yang pertama dan kedua. Badan atau gladius atau korpus terletak di bagian tengah, merupakan tempat meletaknya tulang rusuk telinga ketiga sampai ke-7. Gabungan tulang rusuk ke-8 sampai ke-10. Ekor atau tulang taju pedang yang berupa tulang rawan terletak di bagian bawah. Ketiga, tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri dari 12 pasang. Ujung-ujung belakang tulang rusuk melekat pada ruas-ruas tulang belakang dan dibagi menjadi 3, yaitu pertama tulang rusuk sejati yang berjumlah 7 pasang, di mana ujung belakangnya melekat pada ruas-ruas tulang belakang sedangkan ujung depan melekat pada tulang dada. Yang kedua, tulang rusuk palsu yang berjumlah 3 pasang, ujung belakang melekat pada tulang belakang sedangkan ujung depan melekat pada tulang rusuk di atasnya. Yang ketiga, tulang rusuk melayang yang berjumlah 2 pasang, di sisi ujung belakang melekat pada tulang belakang sedangkan ujung depan bebas tidak melekat. Keempat, ruas-ruas tulang belakang. Ruas-ruas tulang belakang terdiri dari 33 buah ruas tulang yang terbagi menjadi beberapa bagian yang tidak beraturan. Fungsi rangka manusia satu ini adalah untuk menekankan badan dan menjaga keseimbangan, menyokong kepala dan tangan, serta menjadi tempat terletaknya otot, rusuk, dan beberapa organ. Kelima, anggota gerak atas. Humerus atau tulang lengan atas meliputi kelompok tulang panjang, pipi, ujung atas besar, halus dan dikelilingi oleh tulang belikat. Radius dan ulna atau pengumpil dan hasta yang memungkinkan pergelangan tangan untuk memutar. Karpal atau pergelangan tangan terdiri dari 8 buah tulang yang saling dihubungkan oleh ligamen. Metakarpal atau telapak tangan yang tersusun atas 5 buah jari di bagian atas berhubungan dengan tulang pergelangan tangan, sedangkan bagian bawah berhubungan dengan tulang jari. Palagas yang tersusun atas 14 tulang. Setiap jari tersusun dari 3 tulang kecuali ibu jari yang hanya punya 2 tulang. Keenam, anggota gerak bawah. Femur atau tulang paha yang meliputi kelompok tulang panjang dan bisa ditemukan dari gelang panggul sampai ke lutut. Tibia dan fibula atau tulang kering dan tulang betis. Ukuran tulang kering lebih besar dibandingkan tulang betis karena berfungsi untuk menahan beban atau berat badan. Tulang betis merupakan tempat melekatnya beberapa otot.
patella atau tempurung lutut yang terletak antara femur dengan labia dan berfungsi untuk melindungi sendi lutut dan memberikan kekuatan pada tendon yang membentuk lutut. Tarsal atau tulang pergelangan kaki yang meliputi tulang pendek dan tersusun atas 8 tulang dengan salah satunya adalah tulang tumit. Metatarsal atau tulang telapak kaki yang tersusun atas 5 tulang secara mendatar. Phalanges atau tulang jari-jari kaki, tiap jari tersusun atas 3 tulang kecuali ibu jari yang tersusun atas 14 tulang. Ketujuh, gelang atau bau terdiri dari 2, yaitu tulang selangka atau clavikula dan tulang belikat atau scapula. 8, tulang panggul. Tulang panggul terbagi atas 4, yaitu tulang usus atau os ilimum, terdiri dari 2 buah, yakni kiri dan kanan. Fungsinya adalah menyokong berat badan dan postur tubuh sebagai titik jangkat otot, tendon, dan ligamen dan melindungi organ-organ bagian dalam. Tulang pinggul atau os pelvis merupakan sebuah rongga yang dibentuk oleh sambungan antara tulang-tulang panggul. Fungsinya adalah menyangka berat tubuh bagian atas ketika sedang duduk, berdiri, dan beraktivitas. Sementara pada wanita ini bertugas mengandung ketika hamil dan melindungi viscera pelvis dan bagian inferior saluran kemih, organ reproduksi internal. Tulang duduk atau os cihium yang berbentuk setelah lingkaran dan menghadap ke atas, fungsinya adalah membantu memberikan dukungan untuk tulang punggung bagian bawah dan membantu gerakan kaki bagian atas. Tulang kemaluan atau os pubis memiliki 2 cabang, satu menuju ke atas dan satu lagi menuju ke bawah. Fungsinya adalah melindungi alat atau organ reproduksi. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam jaringan beserta fungsinya. Macam-macam jaringan. Jaringan penutup. Jaringan penutup adalah jaringan yang menutupi tubuh bagian luar dan tubuh bagian dalam yang terdiri dari jaringan epitel dan jaringan endotelium. A. Jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan penutup yang menutupi tubuh atau permukaan tubuh bagian dalam dan bagian dalam yang berhubungan dengan udara. Di dalam jaringan ini terdapat pembuluh darah di antaranya sel-selnya, sehingga jaringan epitel banyak terdapat di permukaan kulit selaput lendir, jalan pernapasan, dan pencernaan. Pada beberapa tempat jaringan epitel mempunyai bulu getar, misalnya pada trakea. Pada kulit, lapisan epitel yang paling luar sifatnya kering dan mati, pada waktunya harus dibuang. Lapisan ini disebut lapisan tanduk. Fungsi jaringan epitel yaitu proteksi, melindungi jaringan yang ada di bawahnya, absorpsi, menyerap zat-zat yang ada di luarnya, sekresi, mengeluarkan atau menghasilkan zat-zat yang berguna bagi tubuh berupa kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin, menerima rangsangan dari luar, sekresi, mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi, filtrasi, dapat menyaring zat-zat. B. Jaringan endotelium. Jaringan penutup yang menutupi tubuh bagian dalam yang tidak berhubungan dengan udara. Bentuk dan susunannya hampir sama dengan jaringan epitel, yang kebanyakan sebagai epitel sederhana yang bentuk gepeng squamosa yang terdapat pada permukaan dalam dinding pembuluh darah, pembuluh limfa, dan dinding jantung bagian dalam. Fungsi endotelium. Endotelium bertindak sebagai penghalang semi-seleksi antara lumen pembuluh dengan jaringan di sekitarnya, mengontrol lalu lintas material serta transit sel darah putih ke dalam
luar aliran darah, meningkatkan permeabilitas endotel selapis yang berlebihan atau berkepanjangan seperti halnya inflamasi kronik dapat menyebabkan edema atau pembengkakan jaringan, pembekuan darah, trombosis, fibrinolisis. Endotelium normalnya menyediakan permukaan non-trombogenik karena endotel memuat, sebagai contoh, heparan sulfat yang bertindak sebagai kofaktor untuk mengaktifasi antitrombin protease yang mengaktifasi berbagai faktor dalam kaskade koagenesis. Inflamasi, pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis, vasokonstriksi dan vasodilatasi, serta karenanya mengontrol tekanan darah, memperbaiki organ yang rusak atau sakit melalui injeksi sel pembuluh darah. 2. Jaringan penunjang. Jaringan penunjang adalah sekumpulan sel khusus yang berupa bentuknya, besarnya, pekerjaannya yang berfungsi untuk menunjang dan menyokong berbagai susunan tubuh yang ada di sekitarnya. Bagi atas 3, yaitu jaringan ikat, jaringan rawan, dan jaringan tulang. A. Jaringan ikat. Jaringan yang di antara sel-selnya terdapat banyak zat interseluler yang terdiri dari serabut-serabut kenyal dan serabut kolagen. Pada jaringan ini, bahan-bahan interseluler ini dibuat sendiri oleh sel-selnya. Bentuk dari bahan-bahan interseluler ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu bentuk amorfos dan bentuk fibrosa. Fungsi jaringan ikat adalah membuat bahan-bahan interseluler, membuat sel-sel darah, fagositosis, makanan bakteri-bakteri atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh, membuat antibodi, membuat heparin yang berfungsi mencegah pembengkakan darah selama di dalam saluran-saluran. B. Jaringan rawan atau kortilago. Jaringan yang banyak mempunyai lubang-lubang kecil di dalamnya, banyak terdapat sel-sel rawan. Sifatnya lebih padat dan lebih kuat daripada jaringan biasa, elastis dan mudah dibengkokkan. Di antara sel-selnya terdapat banyak pembuluh darah. Tulang rawan adalah jaringan ikat yang lebih dekat dari jaringan ikat biasa. Sel-selnya disebut kondrosit dan sel yang masih muda disebut kondroblas. Fungsi jaringan rawan: menutup ujung-ujung tulang, misalnya tulang iga, pada embrio sebagai penyangka sementara yang kemudian akan berubah menjadi tulang keras. Sebagai penyangga, misalnya tulang hidung dan telinga. Menyambung antara tulang, misalnya sendi-sendi. C. Jaringan tulang. Jaringan tulang adalah jaringan ikat keras yang zat-zatnya interselulernya keras, terutama mengandung banyak mineral yang mengandung zat perekat dan zat kapur. Fungsi jaringan tulang yaitu menjaga berdirinya tubuh, membentuk rongga untuk menyimpan atau melindungi organ-organ yang halus, membentuk persendian sebagai alat tempat melekatnya ligamen-ligamen dan otot. Jaringan otot. Jaringan otot terdiri dari sel-sel otot yang bentuknya panjang dan ramping. Setiap sel otot mempunyai serabut otot dan beberapa serabut otot ini dikumpulkan menjadi sebuah alat tubuh yang disebut otot. Bentuk dan fungsi otot terbagi atas 3, yaitu yang pertama otot serat lintang atau otot lurik. Terdiri dari sel-sel otot yang di dalamnya menyerupai garis-garis melintang, warnanya merah tua dan dapat berkontraksi menurut kemauan kita. Terdapat hampir di seluruh badan. Kedua, otot polos.
terdiri dari sel otot yang bentuknya licin, tidak mempunyai garis lintang. Ia dapat berkontraksi tidak menurut kemauan kita, misalnya terdapat pada dinding saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, dan saluran alat kandungan. Ketiga, otot jantung. Ciri-cirinya adalah bentuk serat lintang tetapi berkontraksi tidak di bawah pengaruh kemauan kita. Jika otot bekerja keras, lama-kelamaan sel otot menjadi besar, dan jika otot tidak dipergunakan maka ia akan menjadi kecil. Fungsi umum otot sebagai alat penggerak tubuh termasuk anggota badan, usus, paru-paru, dan lain-lain. Jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari sel saraf yang panjang dan halus, mempunyai inti sel dalam protoplasmanya yang agak tebal. Bentuk sel saraf seperti bintang yang mempunyai ekor panjang. Dekrit memiliki laju sel yang pendek, biasanya banyak, lebih dari satu. Fungsinya untuk menghantarkan rangsangan dari luar ke dalam sel. Fungsi dari jaringan saraf adalah untuk membentuk jaringan komunikasi dari sistem saraf dengan menyalurkan sinyal-sinyal listrik di saluran jaringan dalam SSP. Materi abu-abu yang berisi sinapsis yang penting untuk pengelolaan informasi. Materi putih mengandung akson terminalasi, menghubungkan dan memfasilitasi impuls saraf antara daerah-daerah. Materi abu-abu disebut SSP. Di SST, jaringan ganglion mengandung badan sel, dan dekrit mengandung tempat relay untuk impuls jaringan saraf. Jaringan saraf yang mengandung bundel akson terminalisasi membawa potensial aksi atau impuls saraf. Jaringan cairan. Darah sebagai jaringan yang bentuknya cair dan terdiri dari cairan darah dan sel darah yang terapung dalam cairan darah dan sel darah yang terapung dalam cairan tersebut. Jika darah ditampung dalam suatu tempat lalu dikeluarkan, maka darah akan membeku dan akan terlihat. Bagian yang cair warnanya kuning terdapat di sebelah atas disebut plasma darah yang di dalamnya mengandung zat makanan dan antibodi. Bagian yang membeku warnanya merah tua disebut bakuan darah. Di dalamnya terdiri dari eritrosit, trombosit, leukosit, dan fibrin. Fungsi cairan dalam tubuh manusia berikut ini. Menambah energi. Jika kita kurang mengonsumsi cairan, tubuh tidak bisa menyerap nutrisi dan regenerasi sel-sel akan terganggu. Akibat tubuh lemah, lesu, serta tak ada energi. Dengan mengonsumsi sekitar 8 gelas air minum setiap hari, tubuh akan bekerja mengalirkan nutrisi, sehingga energi Anda bertambah dan dapat bekerja secara maksimal. Meningkatkan fungsi otak. Otak membutuhkan asupan nutrisi dan oksigen. Cara untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan cairan. Memenuhi kebutuhan cairan dapat meningkatkan fungsi otak, seperti lebih fokus terhadap pekerjaan, meningkatkan memori, dan membantu proses berpikir. Memperbaiki sistem pencernaan. Cairan tubuh dapat memperbaiki sistem pencernaan. Salah satu cirinya adalah buang air besar atau BAB setiap hari. Jika kita tidak rutin buang air besar atau BAB, cobalah untuk minum air minimal 1,5 liter air. Memperbaiki pola makan. Kita merasa lapar ketika menjelang sore, padahal sudah menyantap makan siang. Solusinya adalah minum segelas air. Anda ingin diet? Penuhi kebutuhan cairan pikiran
minimal 8 gelas per hari. Kenapa hal itu dilakukan? Karena fungsi cairan dalam tubuh adalah memperbaiki pola makanan, menjaga suhu tubuh. Aktivitas atau olahraga yang menyebabkan kita mengeluarkan keringat membuat tubuh dehidrasi. Namun, kita bisa menghindari dengan minum air mineral yang dapat menjaga suhu tubuh normal. Selain itu, kita bisa mengonsumsi larutan elektrolit. Fungsi cairan elektrolit dalam tubuh adalah menyeimbangkan elektrolit tubuh serta mengganti energi yang hilang. Demikian penjelasan dari saya tentang gambar anatomi tubuh manusia bagian posterior dan anterior beserta fungsinya dan macam-macam jaringan beserta fungsinya. Sekian dan terima kasih.